Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai proses manufaktur, khususnya dasar-dasar pembentukan logam atau metal forming. Materi ini mencakup pengertian pembentukan logam, klasifikasi proses, hingga berbagai metode seperti rolling, forging, extraction, dan drawing yang banyak digunakan dalam industri manufaktur modern. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Metal forming berarti proses pembentukan logam. Plastic deformation adalah perubahan bentuk permanen pada material akibat gaya yang melebihi batas elastisnya. Yield strength merupakan batas kekuatan material sebelum mengalami deformation permanen, sedangkan sheet metal adalah lembaran atau plat logam yang biasa digunakan dalam proses pembentukan. Pembentukan logam adalah proses mengubah bentuk logam dengan memberikan gaya yang melebihi kekuatan yield material sehingga terjadi deformasi plastik. Bentuk akhir produk sangat dipengaruhi oleh jenis dies atau cetakan yang digunakan. Dalam proses ini terdapat beberapa jenis gaya utama, yaitu gaya tekan, gaya tarik, dan gaya tekuk. Metode ini sangat penting dalam industri karena mampu menghasilkan produk dengan bentuk kompleks tanpa harus menghilangkan banyak material. Secara umum, proses pembentukan logam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bulk deformation dan sheet metal working. Bulk deformation digunakan untuk benda kerja dengan rasio luas permukaan terhadap volume yang rendah. Contohnya adalah rolling, forging, extraction, dan drawing. Sedangkan sheet metal working digunakan untuk material berbentuk lembaran atau plat tipis. Pada slide ini ditunjukkan beberapa operasi utama dalam deformasi bulk. Pertama adalah rolling, yaitu proses pengurangan ketebalan menggunakan roll. Kedua, forging, yaitu pembentukan menggunakan gaya tekan besar. Ketiga, extraction, yaitu proses pendorong material melalui die. Dan terakhir, drawing, yaitu proses menarik material untuk mengurangi luas pemampang. Untuk operasi plat logam, terdapat 3 proses utama, yaitu bending, drawing, dan shearing. Bending digunakan untuk menekuk plat. Drawing digunakan untuk membentuk cekungan atau bentuk 3 dimensi. Sedangkan shearing digunakan untuk memotong material plat dengan gaya. Rolling merupakan proses pembentukan logam dengan cara melewatkan material di antara 2 roll yang berputar berlawanan arah. Tujuan utama proses ini adalah mengurangi ketebalan material dan membentuk dimensi tertentu. Pada proses rolling, ketebalan benda kerja berkurang akibat gaya tekan dari 2 roll. Mesin rolling atau rolling mills umumnya berukuran sangat besar dan mahal, sehingga lebih cocok digunakan untuk produksi massal. Rolling mills dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu hot rollings dan cold rollings. Hot rollings dilakukan pada temperatur tinggi sehingga bebas residual stress dan memiliki sifat isotropik, namun toleransinya rendah dan permukaan produk sering memiliki oxide scale. Sedangkan cold rolling dilakukan setelah hot rolling untuk meningkatkan kekuatan, ketelitian, dimensi, dan kualitas permukaan. Slide ini menunjukkan berbagai jenis mesin rolling mills yang digunakan dalam industri. Setiap konfigurasi mesin dirancang untuk kebutuhan produksi tertentu, baik untuk pengurangan ketebalan besar maupun pembentukan press. Proses rolling dimulai dari bahan mentah berupa cast steel ingot yang baru mengalami solidifikasi. Kemudian, ingot dipanaskan dalam tungku soaking pitch hingga temperatur merata sekitar 1200 derajat Celcius. Setelah itu, dilakukan pengerolan awal untuk membentukkan bloom, billets atau slab sebelum diproses lebih lanjut menjadi produk akhir. Bloom memiliki penampang kotak dengan ukuran besar lebih dari 150 kali 150 mm. Billets merupakan hasil pengerolan bloom dengan ukuran lebih kecil. Sedangkan slab memiliki bentuk persegi panjang dengan lebar lebih dari 250 mm dan ketebalan lebih dari 40 mm. Konfigurasi rolling mills terdiri dari beberapa jenis seperti 2 high, 3 high, 4 high, cluster mills, dan tandem rolling mills. Perbedaan konfigurasi ini memengaruhi kapasitas produksi, kualitas hasil rolling, dan efisiensi proses. Thread rolling adalah proses cold rolling untuk membuat ulir. Metode ini memiliki kecepatan produksi tinggi hingga 8 unit per detik. Keunggulannya adalah material terbuang sedikit, ulir lebih kuat, permukaan lebih halus, dan tahan terhadap kelelahan material. Ring rolling digunakan untuk membuat ring berdiameter besar maupun kecil. Contoh produk hasil
Proses ini adalah roda kereta api, ring pipa, dan komponen berbentuk cincin lainnya. Roll piercing adalah proses hot rolling yang digunakan untuk membuat pipa berdinding tebal. Proses ini juga dikenal sebagai rotary tube piercing atau proses Mann-Sedgman. Forging adalah proses deformasi logam menggunakan gaya tekan besar melalui dua dies. Metode ini banyak digunakan untuk menghasilkan komponen berkekuatan tinggi seperti crankshaft, gear, dan komponen turbin. Gaya tekan dapat diberikan secara tiba-tiba menggunakan forging hammer atau secara bertahap menggunakan forging press. Terdapat tiga jenis utama forging. Open die forging menggunakan dai rata sehingga aliran material tidak terkendali. Impression die forging menggunakan dai berbentuk sehingga aliran material lebih terarah dan menghasilkan flash. Sedangkan flash forging menggunakan dies tertutup sehingga hampir tidak menghasilkan sisa material. Pada open die forging terdapat beberapa operasi seperti flaring, edging, dan cogging. Flaring digunakan untuk mengurangi luas penampang. Edging digunakan untuk mengumpulkan material pada area tertentu. Sedangkan cogging digunakan untuk mengurangi ukuran material secara bertahap. Slide ini menunjukkan tahapan impression die forging, mulai dari kontak awal, kompresi parsial, hingga penutupan die yang menghasilkan flash. Pada flash forging, material sepenuhnya tertutup di dalam die, sehingga tidak menghasilkan flash. Metode ini menghasilkan dimensi yang lebih akurat dan mengurangi limbah material. Slide ini menampilkan berbagai jenis mesin forging yang digunakan dalam industri, baik forging hammer maupun forging press. Slide ini menjelaskan istilah-istilah penting dalam proses forging yang berkaitan dengan bagian dies, arah gaya, dan aliran material. Upsetting dan heading digunakan untuk memperbesar diameter pada ujung benda kerja, seperti pembuatan kepala baut atau paku. Slide ini menunjukkan contoh pembentukan kepala paku dan baut menggunakan proses heading dengan bantuan punch dan die. Swagging dan radial forging digunakan untuk mengurangi diameter atau membentuk profil tertentu pada batang dan tabung. Beberapa contoh hasil swagging antara lain pengurangan diameter batang, pembentukan alur tabung, serta pembentukan leher tabung gas. Roll forging merupakan proses pembentukan logam menggunakan roll berbentuk khusus untuk menghasilkan bentuk bertahap pada benda kerja. Hubbing adalah proses pembentukan pola atau cetakan pada material menggunakan punch keras. Trimming digunakan untuk menghilangkan flash hasil forging melalui proses searing agar produk memiliki bentuk akhir yang rapi. Extraction adalah proses pembentukan dengan cara mendorong material melewati die terbuka. Keuntungan extraction antara lain mampu menghasilkan berbagai bentuk penampang, kekuatan material yang baik, toleransi tinggi, dan limbah material sedikit. Extraction dibagi menjadi hot extraction dan cold extraction. Pada direct extraction, material didorong searah dengan gerakan ram menuju die. Pada indirect extraction, die bergerak menuju material sehingga arah aliran material berlawanan dengan gerakan ram. Slide ini menunjukkan berbagai produk hasil extraction seperti profil aluminium, pipa, dan komponen dengan bentuk penampang kompleks. Impact extraction merupakan proses extraction cepat yang dapat menghasilkan bentuk forward, backward, maupun kombinasi keduanya. Hydrostatic extraction menggunakan fluida bertekanan untuk mengurangi gesekan selama proses extraction, sehingga kualitas produk lebih baik. Terdapat beberapa cacat pada extraction. Center bars merupakan cetakan internal akibat tensile stress. Piping terjadi pada direct extraction dan membentuk cacat seperti ekor pipa. Sedangkan surface cracking disebabkan temperatur, kecepatan extraction, dan friksi yang terlalu tinggi. Drawing adalah proses pengurangan luas penampang dengan menarik material melalui die. Bar drawing digunakan untuk diameter besar, sedangkan wire drawing untuk diameter kecil. Keunggulannya adalah dimensi akurat, permukaan baik, kekuatan meningkat, dan cocok untuk produksi massal. Slide ini menunjukkan berbagai peralatan drawing yang digunakan untuk proses penarikan material. Tube drawing without mandrel atau tube sinking dilakukan tanpa penyangga internal sehingga diameter tabung berkurang selama proses drawing. Pada tube drawing dengan mandrel digunakan penyangga internal untuk menjaga bentuk dan Pada video ini, kita akan membahas mengenai proses manufaktur, khususnya proses pengecoran logam.
Pengecoran merupakan salah satu metode manufaktur tertua yang masih banyak digunakan hingga saat ini untuk menghasilkan berbagai komponen logam dengan bentuk yang kompleks. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terdapat beberapa istilah penting dalam pengecoran. Pengecoran pasir disebut sand casting, pola disebut patterns, dan inti disebut coins. Istilah-istilah ini akan sering digunakan dalam proses pengecoran. Pengecoran pasir merupakan metode pengecoran yang paling umum digunakan karena fleksibel dan ekonomis. Metode ini mampu digunakan untuk logam bertitik lebur tinggi dan dapat menghasilkan produk dari ukuran kecil hingga sangat besar. Berikutnya adalah langkah-langkah pengecoran pasir. Slide ini menunjukkan tahapan utama dalam proses pengecoran pasir, mulai dari pembuatan pola, pembuatan cetakan, penuangan logam cair, pendinginan, hingga pembongkaran hasil cor. Pola dalam pengecoran pasir. Pola dibuat sedikit lebih besar dari ukuran asli produk untuk mengantisipasi penyusutan logam. Saat pendinginan dan proses finishing, material pola dapat berupa kayu, plastik, maupun logam. Jenis pola. Terdapat beberapa jenis pola dalam pengecoran pasir, yaitu solid pattern atau produksi rendah, split pattern atau bentuk kompleks, match plate pattern atau produksi tinggi, dan cop and drag pattern efisiensi untuk produksi. Pemilihannya tergantung bentuk produk dan volume produksi. Rongga internal dan chaplets. Untuk menghasilkan produk dengan rongga internal digunakan inti atau core. Inti ditahan menggunakan chaplets agar tidak bergeser saat logam cair dituangkan. Pembuatan cetakan pasir. Cetakan pasir dibuat menggunakan pasir silika yang tahan panas. Ukuran dan bentuk butiran pasir sangat mempengaruhi kualitas hasil pengecoran. Metode pemampatan cetakan. Pasir cetakan dipadatkan agar cetakan kuat menahan tekanan logam cair. Pemadatan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Pembuatan cetakan pasir. Berikut indikator dalam penentuan kualitas cetakan pasir. Yang pertama, strength, yaitu kemampuan untuk mempertahankan bentuk dan ketahanan terhadap erosi. Permeability, yaitu kemampuan cetakan untuk mengalirkan udara panas dan gas yang terperangkap dalam cetakan. Thermal stability, yaitu ketahanan permukaan rongga cetakan terhadap retak, cracking, dan melengkung atau buckling saat logam lebur dituangkan. Collapsibility, yaitu kemampuan pasir untuk lepas terhadap produk cor saat penyusutan dan pembongkaran cetakan. Reusability, yaitu kemampuan cetakan pasir yang telah dibongkar untuk digunakan kembali. Terdapat 3 jenis utama cetakan pasir, yaitu green sand mold, dry sand mold, dan skin dried mold. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap operasi pengecoran, inti dipasang dan cetakan dikunci sebelum logam cair dituangkan. Setelah membeku, cetakan dibongkar dan produk dibersihkan. Proses pengecoran cetakan habis pakai lainnya. Shell molding menggunakan pasir bercampur resin yang dipanaskan sehingga membentuk cangkang keras sebagai cetakan. Vacuum molding memanfaatkan tekanan vakum untuk mempertahankan bentuk cetakan pasir tanpa banyak perekat. Expanded polystyrene casting, yaitu pada metode ini pola terbuat dari busa polystyrene yang akan menguap saat terkena logam. Investment casting. Investment casting menggunakan pola lilin yang dilapisi material tahan panas. Setelah dipanaskan, lilin mencair dan meninggalkan rongga cetakan. Proses pengecoran cetakan permanen. Cetakan permanen terdiri dari 2 sisi yang terbuat dari logam dan dirancang untuk memudahkan pembukaan atau penutup secara akurat. Material cetakan steel atau cast iron. Logam yang dicor yaitu aluminium, magnesium, copper base alloy, dan cast iron. Inti terbuat dari logam. Jika pelepasan atau pengeluaran inti sulit, digunakan pasir. Proses cetakan permanen. Slide ini menunjukkan tahapan pengecoran cetakan permanen, mulai dari pemanasan cetakan hingga pembukaan hasil cor. Low pressure casting.
Low pressure casting menggunakan tekanan udara rendah untuk mendorong logam cair masuk ke cetakan. Die casting. Die casting adalah proses pengencoran cetakan permanen, di mana logam lebur diinjeksi ke dalam rongga cetakan dengan tekanan yang tinggi, 7 hingga 350 MPa. Cetakan yang digunakan disebut dies. Mesin die casting dibedakan menjadi hot chamber dan cold chamber. Hot chamber die casting. Pada hot chamber die casting, logam cair langsung berada di dalam mesin, sehingga proses lebih cepat. Cold chamber die casting. Pada cold chamber die casting, logam cair dituangkan terlebih dahulu ke ruang injeksi sebelum ditekan ke cetakan. Jenis tungku. Terdapat beberapa jenis tungku peleburan logam. Salah satunya adalah cupola furnace and directed full fired furnace. Crucible furnace. Crucible furnace melelehkan logam tanpa kontak langsung dengan bahan bakar. Electric arc and induction furnace. Electric arc furnace menggunakan busur listrik, sedangkan induction furnace menggunakan medan magnet untuk melelehkan logam. Cacat pengencoran. Dalam proses pengencoran terdapat berbagai cacat seperti misrun, cold shot, shrinkage cavity, and hot cracking. Ilustrasi cacat pengencoran. Slide ini memperhatikan bentuk visual dari berbagai cacat pengencoran yang telah dijelaskan sebelumnya. Cacat pada pengencoran pasir. Selain cacat umum, pengencoran pasir juga memiliki cacat khusus seperti sand blow, pinholes, dan mold sleeve. Visual cacat cetakan pasir. Slide ini menunjukkan contoh visual dari cacat-cacat pada pengencoran pasir. Pertimbangan desain produk cor. Dalam merancang produk cor, bentuk harus dibuat sesederhana mungkin untuk mempermudah proses manufaktur dan mengurangi cacat. Optimasi desain produk cor. Desain yang terlalu tebal dapat menyebabkan shrinkage cavity. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi desain agar distribusi material lebih merata. Tujuan redesign: mengurangi